Oke, ini dia bro. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan ini dia, oke lah, udah di sini aku ada sebuah barang lagi bro. Biasa ini laptop dan kebetulan ini laptop tuh sudah rusak sih bro ya. Dan sekarang kita akan bongkar ya. Di sini aku ada laptop Toshiba, anjas. Ini Toshiba sekali, dan ini lumayan berat dan lumayan besar juga ini untuk ukurannya. Wajar saja ini ukuran gede bro. Ini ada laptop jadul dia, gue tahu ini produk tahun berapa. Dan di bagian samping ada slot DPD-RW sama port untuk ngecas ya bro. Dan di bagian sampingnya lagi di sini ada lubang panas untuk keluar panas, lalu desab, lalu ada LAN port dan dua port USB dan slot eMMC mungkin, dan dua port jack 3,5 untuk input sama input mic sama output audio CLR gitu ya. Ini dia si Toshiba, kita buka dulu aja bagian dalamnya. Ini dia Toshiba Satellite C640. Bentar bro, kalau gak salah ini aku pernah bongkar dulu ya. Pernah review ya, mungkin ada di deskripsi video di bawah untuk reviewnya. Dan itu bagian layarnya udah aku copotin, soalnya aku tes ke laptop lain itu bro, dan ternyata layarnya masih bagus. Ya lumayan lah bro, beli laptop matot layarnya masih bagus. Dan ini dia untuk si layarnya. Oke, sebentar bro, kita lihat dulu aja untuk layarnya ya bro. Ini untuk layarnya kayak gini. Ini untuk ukuran layarnya 14 inch bro kalau gak salah mah. Dan ini dia bagian belakangnya kayak gini. Bentuknya seperti ini. Ini untuk layarnya sih sepertinya original bro, kelihatan sama teman-teman. Secara bentukan ini itunya masih original sih bro. Menurutku juga sih ini masih original. Soalnya kelihatan sih bro secara bentukannya. Kita coba lihat ini untuk nomor serinya LTN140AT07 dari Samsung, made in China. Produk Samsung sepertinya bro. Lalu di sini ada 14 LED HD. Mungkin ini masih HD ya, untuk resolusi ya cukup lumayan lah bro. Lalu di sini ada port untuk soket LCD-nya. Nah untuk soket LCD-nya ini yang kalau gak salah sih yang 40 pin ya bro. Itu kalau gak salah harus baca datasheet juga sih. Harus baca datasheet dulu sih bro ya. Oke, seperti itulah untuk bagian layarnya. Sekarang kita akan bongkar. Tapi sebelum dibongkar kita coba lihat dulu bagian. Nah ini bagian frame layarnya bro. Jadi ini untuk bezel layar sekaligus frame layar kayak gini ya bro. Bagian-bagiannya. Jadi gak aku pasang lagi untuk layarnya, sekalian dibongkar aja gitulah sekarang. Dan ini untuk bagian keyboard. Di sudut bagian atas ada speaker kanan kiri, tombol power. Di bagian bawah ada klik kanan klik kiri sama touchpad juga. Dan di sini ada stiker Intel Pentium. Wow, ini Intel Pentium cok. Satelit Intel Pentium. Ini satelit, gue kira satelit apaan gitu loh. Satelit C640 untuk modelnya. 14 HD LED backlight display 16:9 AC connectivity ya bro. Dan ya kita akan bongkar saja. Penasaran juga sih bro, ini aku pengen tahu dalamannya ya bro. Dan untuk review spesifikasinya seperti tadi aku bilang ada di deskripsi video di bawah ya, untuk review spesifikasi chipnya ya bro. Oke, ini bagian baterai. Kita coba-cobain untuk si baterai dari si laptop Toshiba Satellite ini. Anjas, ini dia bro. Untuk baterainya sepertinya ini masih original bro. Soalnya tuh ada segel itu tuh. Nanti kita coba lihat lah. Yang pertama kita lihat dulu untuk Toshiba Lion Battery Pack, caution to do not disassemble or early battery pack. Lalu di sini ada modelnya juga PA3817U 1BRS, itu untuk model baterainya ya bro. Misalkan teman-teman mau ganti DC 10,8 volt 48 Wh. Jadi Toshiba Corporation. Anjas, ini Toshiba, gak tahu sih ini baterainya masih bagus atau enggak ya bro. Dan kalau masih bagus sih gokil. Ini dia ada segel ini GP220804. Nah ini berarti ini fix, ini masih original saya bro untuk baterainya ya. Soalnya ada segel itu tuh. Dan di sini ada kode batang itu barcode baru gitu ya bro. Dan seperti inilah untuk si baterai dari si Toshiba ini ya bro, anjay. Oke. Untuk bentukan sih masih aman ya bro, belum ada pecah-pecah. Dan berarti ya si usernya mungkin penggunanya masih apik ya bro, gak dibanting-banting. Anjay. Oke, ini ada Toshiba. Untuk modelnya kita lihat Satellite C640, model nomor PSC2UL 017006 ya bro. Itu nomor modelnya, 19 volt 3,4 ampere. Toshiba Corporation, diimpor oleh CP Sinar Samudra, nama produk merek made in China. Dan di bagian bawah tuh ada hologram Toshiba aja. Di sini ada perhatian lagi, caution PC base become hot, panas mungkinnya. Nah di situ ada bekas segel itu juga tuh bro, berarti ini masih originalan. Dan itu ada segelnya juga, tapi bekas bongkar sih bro, soalnya itu udah itu tuh untuk segelnya tuh udah sobek ya bro, bekas aku bongkar. Dan seperti inilah untuk si Toshiba bagian bawahnya ya bro. Dan kita akan buka, bentar bro, yang pertama kita buka dulu bagian blok ini nih. Ini ada satu bagian yang ada penutupnya. Dan sekarang kita buka dulu aja ya bro.
Oke, ini dia teman-teman, sudah aku buka bagian penutupnya dan ternyata di bagian dalamnya tuh ada RAM sama hard disk ya bro. Anjas, kita coba lihat dulu untuk RAM sama hard disknya. Ini bagian RAM-nya kita copotin dulu. Kita lihat ini DDR berapa sih bro, dan di situ ada segelnya juga. GP220804. Nah bro, berarti ini untuk RAM-nya pun masih original. Di sini RAM-nya DDR32 GB dan ya cukup lumayan lah bro. Dengan RAM-nya pun ini masih original, gokil. Untuk RAM-nya dari Kingston PC3 10600 ya bro. Kingston anjas. Oke, produk Kingston mantap, dan kita copotin bagian harddisknya dulu aja ya bro. Ini dia teman-teman, bagian harddisknya sudah aku copotin. Kita coba lihat untuk harddisknya di sini Toshiba anjas. Ini laptopnya Toshiba dan harddisknya pun Toshiba juga anjas. Jadi semuanya serba Toshiba. Lalu kita lihat dulu ini untuk harddisknya. Date-nya 11 November 2011 ya bro. Ini harddisknya produk 2011 Toshiba Corporation. Ini ukurannya 320 GB ya bro. Jadi belum 500 GB. Dan di situ ada segel itunya juga bro. GP220804. Ada segel itunya juga bro. Berarti ini si harddisknya pun masih original bro, masih bawaan pabriknya sepertinya. Dan BTW itu udah aku tes ke PC dan rusak ke bisa. Dan ini untuk bagian bentuk belakangnya seperti ini bentukannya dan terbuat dari plastik ya bro. Anjay. Oke. Selanjutnya apalagi ya bro? Itu udah dicopotin, berarti tinggal kita bongkar ya. Nah di bagian sini tuh ada beberapa baut-baut dan bentar bro, kita lihat dulu tuh kan itu baut-baut, itu ada baut lagi, itu baut-baut kecil. Lalu di bagian atasnya juga ada baut-baut tuh ya, baut-baut, dan itu baut-bautnya kita copotin dan lanjut kita bongkar ya. Oke, sekarang kita lanjut pembongkaran dulu aja si baut-bautnya ya bro, let's go. Oke bro ya, ini dia sudah aku bongkar. Yang pertama ini bagian keyboardnya dulu anjas. Ini bagian keyboardnya seperti ini. Ini belum ada numlocknya, belum ada numpadnya ya, jadi cuma keyboard kayak gini doang. Dan di sini untuk bagian belakang ada nomor modelnya juga, model P114 sekian. Dan di sini ada segel GP220804 juga. Berarti ini untuk si keyboardnya pun masih original ya bro. Anjay, gokil sekali. Ini untuk bagian fleksibel keyboardnya kayak gini. Bisa teman-teman lihat dan sudah ya bro. Oke, selanjutnya ini untuk bagian DPD RW-nya ya bro, read write sepertinya. Untuk DPD-nya ini gak ada mereknya bro, seperti Samsung atau Toshiba atau HP itu gak ada mereknya. Cuma di sini nomor seri doang ya bro. Kita coba lihat untuk spesifikasinya. Di sini DPD writer model TSL633 ya bro. Udah gitu doang. Gak ada merek produknya, misalkan Samsung atau Toshiba gitu-gitu ya. Ini cuman gitu doang ya bro. Dan inilah untuk si DPD RW-nya. Oke. Selanjutnya kita lihat apa lagi? Di bagian sini ada baut, bro. Oh iya tuh, di situ ada baut-baut lagi, bro. Jadi di bawah keyboard tuh ada baut-baut lagi tuh, kelihatan sama teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut pembongkaran lagi sih baut-bautnya dan langsung kita bongkar bagian atasnya ya, bro. Let's go. Oke, ini dia setelah mencoba. Akhirnya coba juga ini untuk bagian casing atasnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini untuk atasnya terbuat dari plastik seperti biasa. Dan ya inilah karakter daripada laptop Shadow adalah bentukannya gede-gede ya, gede-gede. Oke, ini bagian dalamnya kayak gini. Kita coba lihat bagian-bagiannya. Di sini ada loudspeaker. Nah ini loudspeakernya ya bro. Jadi bentukannya tuh kayak gini. Ini untuk speakernya ada dua. Itu kabelnya kayak gitu. Dan itu ada tombol power, saklar ya, PCB saklar power, dan itu tombol speaker lagi ya bro. Dan ini untuk di bagian bawah ada bagian touchpadnya ya bro. Kelihatan sama teman-teman udah itu fleksibelnya yang tersambung. Oke, sekarang kita coba dulu copotin bagian speakernya ya bro. Aku penasaran pengen lihat. Oke, ini dia sudah aku copotin anjas. Kita coba lihat dulu. Nah ini untuk speakernya sebentukannya kayak gini ya bro. Kita lihat seperti lebih dekat. Nah ini dia kelihatan sama teman-teman. Ini untuk ukuran speakernya seperti ini, dan untuk membran speakernya ini plastik ya bro. Gue sempat bongkar laptop yang tipe lain, membrannya itu kertas gitu bro. Tapi yang ini plastik, tapi dibawa tidak apa-apa lah. Ya kan beda laptop beda speaker juga sih kayak gitu. Oke, selanjutnya apalagi bro, kita lihat. Nah ini untuk bagiannya lagi. Ini bagian PCB mesinnya lumayan gede juga cowok anjay.
Toh ukuran laptopnya pun juga gede ya, 14 inch, jadi wajar saja jika PCB-nya gede dan laptop jadul identik dengan ukurannya yang masih gede-gede ya untuk komponennya. Oke, kita copotin dulu itu bagian soket-soket yang menempel ke layar ya. Oke, ini dia teman-teman, ini bagian bezel layarnya sudah aku copot, ini sudah aku pisahkan. Nah, seperti inilah bro ya teman-teman bagian-bagiannya. Jadi ya udah bro, kayak gini doang. Itu ada kabel-kabel tuh fleksibel dan kabel antena ya. Jadi kabel antena tuh yang hitam, dan ini bagian belakangnya ya, bagian luar, ini bagian dalam Toshiba. Dan kita akan bongkar. Untuk membongkarnya di situ ada penutup-penutup tuh. Nah, itu penutup-penutup itu tuh di bagian bawah penutup itunya tuh ada baut ya bro. Jadi sekarang kita lanjut bongkar dulu aja, kita congkel penutupnya lalu kita bongkar si bautnya, langsung kita bongkar. Oke, ini dia teman-teman ya bro, semuanya sudah aku bongkar. Ini untuk bagian-bagian seperti ini. Nah, ini ada satu bagian nih yang kayak besi plat gitu bro, atau stainless atau plat ya. Nah, ini untuk yang nempel ke si LCD-nya ya bro. Jadi sebagai penyangga, sebagai frame yang nempel ke LCD ya bro. Jadi ke samping-samping LCD-nya tuh di bawah ada ininya nih bro. Jadi supaya si LCD-nya diam gitu bro, anjay. Lalu ini untuk bezel depannya kayak gini bro, terbuat dari plastik. Nah, kita coba lihat secara lebih detail, itu dia kelihatan. Untuk bahan seperti biasa full plastik ya teman-teman, anjay. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini ada bagian apa nih bro? Kabel-kabel ya, soket-soket sih bro, seperti biasa soket LCD. Dan ini di bagian atas ada kamera. Kelihatan sama teman-teman itu ada kameranya. Lumayan kecil ya bro, ini untuk kabel kameranya dari bagian samping ya untuk pengkabelannya. Lalu itu ada kabel fleksibel ke LCD. Lalu ada ya, nah ini nih bro, yang ini fleksibel LCD-nya ya bro, seperti ini LED LCD kabel Roche, ini dari Roche juga ya, itu dia. Lalu itu masuk ke, nah ini masuk ke PCB motherboard ya bro, PCB motherboard. Oke, selanjutnya apa lagi ya, udah sih bro, ini bagian layar berarti sudah kita bongkar. Selanjutnya ini dia untuk bagian mesinnya, anjas seperti ini teman-teman. Bentar bro, kita lihat dulu secara berkalanya. Ini bagian housing bawah sekaligus frame sebagai LCD juga, LCD lagi frame mesin juga ya, frame motherboard gitu. Nah, itu dia untuk boardnya kayak gitu. Untuk PCB-nya ini warna hijau, nanti kita coba lihat secara lebih detail ya bro, nanti kita copotin. Dan sekarang berarti kita copotin dulu ini dari si casingnya bro. Di sini rada di bawahnya, sebagian ada di baut-baut. Kita copotin dulu bagian baut-bautnya, langsung kita angkat, langsung kita bongkar ya bro. Oke, kita lanjut bongkar dulu saja, let's go. Nah ini dia teman-teman, sudah aku bongkar anjay, ini nggak bongkar terusnya Oke, kita lihat dulu yang pertama itu bagian mesin, nanti terakhiran ya bro, closingan. Ini untuk bagian casingnya aja seperti ini, terbuat dari plastik. Dan untuk bahan build quality ini plastik keras sih bro ya. Udah kelihatan sama teman-temannya bentukannya seperti ini. Untuk si casingnya ya bro, itu ada bagian kabel lagi tuh, itu yang port cas ya, ke board cas. Dan ya seperti ini kabelnya, ada 4 kabel ya bro, merah 2 hitam 2 supaya penyaluran tegangan lebih maksimal sepertinya. Oke, seperti itulah untuk bagian casing, frame mesinnya ya bro. Nah kayak gini, ini bagian bawah, tadi bagian atas, dan udah ya bro. Selanjutnya ini dia untuk bagian si mesinnya, motherboard utamanya, anjas. Nah ini dia bro, ini yang akan kita coba lihat secara lebih detail ya bro. Jadi ini untuk komponennya bagian atas, bagian bawah ya bro. Jadi atas bawah ini ada komponennya. Selanjutnya kita coba lihat lebih dekat lagi, apa dulu ya bro. Bentar bro, aku bingung nih apa dulu nih ya. Itu bagian, oh ya bro, ini untuk pendingin, sistem pendinginnya ini pakai heat pipe, tembaga heat pipe ya bro. Nanti kita coba bongkar juga. Dan ini bagian bawah tuh ada lumayan banyak komponen-komponen juga. Nah ininya kita bongkar dulu ya bro, bagian heat pipe-nya kita coba bongkar dulu aja ya. Oke bro, sudah aku bongkar. Kita coba lihat secara lebih detail ya. Itu dia. Untuk fan-nya masih aman, masih mutar normal. Dan itu untuk thermal paste-nya sepertinya udah kering sih bro ya, anjas. Kita coba lihat lebih dekat. Dan ini dia
Untuk bagian head pipe-nya, pipa penyebar panasnya dari si prosesor kayak gini. Itu untuk thermal paste-nya seperti biasa tadi udah kering ya kelihatan. Lalu ini panasnya disalurkan ke sini, masuk ke sirip-sirip lagi, kena ke sirip-sirip ini dan ditiup dari si fan. Nah, jadi si fan ini niup ke keluar dan udah ada kering. Itu si fan-nya aja sudah kotor banget sih, Cok. Mungkin ini karena sudah begitu lama tidak dibongkar dan tidak dibersihkan, ya wajar saja ya, Bro. Kalau sampai berdebu kayak gini. Ini untuk tegangannya 5 volt 0,40 ya. 0,4 ampere sih sepertinya, di bawah 1 ampere. Dan seperti inilah untuk bentukan si heat pipe pipa pendingin atau pendingin si prosesornya ya, Bro. Oke, seperti itulah. Selanjutnya kita coba lihat lagi untuk bagian-bagiannya. Nah, itu kelihatan tuh bagian prosesornya tuh ada thermal paste-nya kering. Kita coba bersihkan dulu aja. Oke, Bro, ini dia sudah aku bersihkan dan oke, sudah clean, sudah chilling lagi anjas. Kita coba lihat secara lebih dekat. Nah, ini dia, Bro. Nah, ini untuk prosesor ya, Bro, sepertinya soalnya kelihatan secara bentukan, secara fisik ya, pastinya sih ini prosesor ya. Dan untuk di chipnya itu, di chip kacanya gak ada tulisannya ya, Bro. Biasanya kan ada tipe-tipe atau tulisan Intel atau gimana gitu ya. Tapi untuk yang ini gak ada tulisannya, cuman polos bening doang kayak kaca gitu, Bro. Ya udah gitu doang. Dan di situ ada chip lagi tuh satu lagi. Nah, ini chip kaca juga. Nah, kalau yang ini ada tulisannya itu, Bro ya. Cuma yang ini kurang kelihatan. Biasanya sih yang ini chip North atau Short gitu ya, kalau yang di motherboard tuh. Motherboard CPU gitu ya. Oke, kita buka dulu. Ini bagian prosesnya kebetulan belum onboard. Nah, untuk membukanya dia diputar ke arah berlawanan jarum jam sampai mentok ya. Nah, baru prosesornya bisa dicabut ya, Bro. Dan ini, Bro, salah satu kelebihan motherboard laptop jadul tuh, prosesornya bisa kita copotin, bisa kita upgrade ya, Bro. Ini untuk slot prosesornya kayak gini ya, Bro. Untuk slot-slotnya ini untuk kaki-kaki prosesornya masih sistem jarum ya, Bro. Jadi ya kayak jarum-jarum gitu. Nah, kita coba lihat untuk si prosesornya. Ini dia bisa teman-teman lihat. Nah, seperti inilah bentukan si prosesor dan dari si Toshiba ini. Intel untuk prosesornya ini Intel dan sepertinya sih ini 2 core ya, Bro. Tuh kelihatan. BTW ini aku inget dari prosesor AMD ya, Bro. Nah, aku lihat prosesor yang ada jarum-jarumnya ini tuh aku jadi ingat prosesor AMD Athlon X2 dual core ya, Bro. Sudah dulu gue pernah rakit PC dan prosesornya tuh ada jarum-jarumnya kayak gitu, Bro. Ya, biasalah Intel AMD. Dan ini Intel jadul masih kayak ngikuti AMD ya. Cuman yang sekarang udah enggak, Bro. Yang sekarang udah sistem pin-pin gitu. Oke, untuk mengunci prosesornya masukin lalu dikunci puter ke arah jarum jam ya, Bro. Jangan berlawanan, nah ke arah jarum jam sampai benar-benar mentok dan sudah, Bro, prosesornya sudah ngunci lagi dan sekarang si prosesornya kagak bakal lari-lari lagi ya, anjas. Seperti inilah untuk si motherboard. Di sini ada satu bagian lagi, teman-teman. Nah, itu dia ada satu bagian, kita bongkar dulu aja. Oke, ini dia, Bro, ya sudah kebuka dan di sini adalah sebuah apa nih, Bro? Oh, biasanya sih ini WiFi card itu, Bro, WiFi receiver dan di sini ada segel GP220804 juga. Oke, Bro, berarti ini si WiFi receivernya pun masih original, Bro, anjas, belum pernah diganti. Model TREQ WLX 01 ya, Bro, WLAN. Di sini ada Anatel, tulisannya tuh Anatel apalagi ya? Bentar, Bro, ini bisa dibuka nih, kelihatan stikernya bisa dibuka dan di bagian dalamnya ada beberapa komponen-komponen kecil tuh ya, IC dan di sini ada tulisan lagi Atheros Communication apa tuh? Kurang kelihatan jelas ya, Bro. Dan biasanya sih ini WiFi receiver ya, atau disebut WLAN juga ya. Seperti itulah untuk bentukannya dan itu masih original, gokil, ada segel gitunya. Dan ini dia, Bro, untuk si motherboard dari si Toshiba ini. Dan ini tuh rusaknya tuh pas aku hidupin tuh cuma nyala LED-nya doang, pas dipencet kagak nyala gitu, gak jalan. Sepertinya sih udah rusak di motherboard dan gue kurang tahu rusak di bagian apa teh. Dirusak di bagian apanya ya gue kurang tahu. Dan itu ada CMOS-nya, kita coba copotin. Kita lihat. Nah, ini untuk CMOS-nya 3 volt CR2032 ya, Bro. CR2032 3 volt. Misalkan teman-teman mau ganti itu nomor seri CMOS-nya ya. Anjay. Oke, kita lihat lagi, ini ada bagian-bagiannya lagi. Di sini ada komponen-komponen, ada PRM, ada chip-chip juga ya, IC kayak gitu-gitu. Ya, seperti biasa lah, Bro. Dan itu kelihatan ada port DSAB, lalu LAN port, 2 port USB, lalu port jack audio sama input mic ya, Bro. Dan di situ ada IC. Nah, itu ada chip lagi, itu chip apa sih, Bro?
Tapi sih itu dekat jack output ya bro, mungkin itu IC audio kemungkinan. Nah di sini ada IC ini kayak sih bentukannya PRM gitu ya, jadi ini yang mensuplai ke prosesor kemungkinan. Di situ ada chip lagi, ada IC lagi, dan udah lah bro, seperti itulah untuk si motherboardnya. Oke, kita lihat lagi secara lebih detail ya bro. Nah ini untuk slot RAM-nya. Nah ini untuk slot RAM-nya di sini sudah dual slot ya bro. Jadi misalkan teman-teman mau laptop kayak gini, bisa teman-teman tambah satu lagi untuk RAM-nya ya. Di sini ada nomor seri itu bro kelihatan. Tapi aku kurang tahu itu nomor seri apa. Yang penting ya kita udah bongkar aja. Nah di situ ada chip lagi tuh PRM kecil yang dekat slot apa tuh ya. Nah di situ ada IC lagi tuh, sepertinya sih itu yang IC PRM juga yang dekat ke slot baterai ya. Slot soket baterai. Oke, selanjutnya di sini ada komponen-komponen lagi itu kelihatan sama teman-teman. Ada PRM ya, chip IC, kapasitor, resistor ya, gitu-gitu ya bro. Lalu ini bagiannya seperti ini. Nah kita lihat lagi secara lebih detail, secara lebih menyeluruh ya bro. Nah ini bagian yang tadi kita lihat lagi. Nah itu untuk jarak antar komponennya lumayan rada berjauhan ya bro. Jadi begitu dekat ya bro. Jadi ya kelihatan PCB-nya pun jadi lebih lebar. Nah ini untuk bagian yang sebelahnya lagi, di bagian bawahnya lagi pas kita putar. Nah ada beberapa komponen-komponen chip kelihatan tuh sama teman-teman. Ada Elco, IC. Lalu di sini ada chip lagi, itu tulisannya apa tuh? Atheros ya kelihatannya. Bro kelihatannya Atheros, apakah chip apalah gue kurang tahu juga. Nah itu ada kapasitor yang lumayan pada ngumpul ya bro, mungkin lagi ngopi anjay. Lalu di sini ada IC lagi, itu dia ada IC transistor, IC kecil, Elco, ada kapasitor juga tuh ya bro, lagi pada ngumpul anjay. Kita lihat lebih detail lagi. Nah seperti itu ya. Misalkan teman-teman kurang kelihatan jelas itu untuk gambarnya, pastikan teman-teman saat nonton resolusi yang dipentokin ya bro supaya kelihatan. Nah di sini ada chip, ada IC yang rada gede dekat soket keyboard ya. Sepertinya sih itu IC untuk keyboard ya bro. Nupoton untuk merek IC-nya, itu nomor serinya, dan dekat dengan soket berarti kemungkinan itu IC dari keyboard gitu bro, masuk ke situ ya untuk di program untuk tombol-tombol ya. Nah di sini ada chip lagi, ada PRM ya, kecil-kecil tuh dia kelihatan sama teman-teman. Seperti itulah untuk bagian-bagiannya ya bro. Oke, ini dia si Toshiba. Anjay, sini kenyang kita bongkar total ya bro. Si laptop Toshiba satelit, anjay. Satelit apa sih tadi teh modelnya terlupa bro. Nah ini dia, kita lihat lagi secara menyeluruh, secara lebih detail tuh dia. Ada komponen-komponennya yang menempel ya bro. Nah seperti itulah untuk bagian-bagian PCB di motherboard Toshiba satelit ini ya bro, anjay. Oke bro, jadi itu sudah dulu untuk video pembongkarannya kali ini. Lumayan panjang sih bro, ini hampir setengah jamnya, gokil. Dan thank you for watching, mudah-mudahan jadi informasi aja buat teman-teman. Dan pokoknya just silahkan subscribe aja ya. Yo, silahkan subscribe. Wait bro. Tambahan. Tadi lupa bro, bagian chargernya gak aku review. Nah sekarang kita coba lihat untuk spesifikasi chargernya ya bro. Ini untuk chargernya masih hidup. Nah ini untuk port casnya. Nah ini untuk port colokan ngecasnya kayak gini ya bro. Dan ini chargernya masih hidup, udah aku tes dan ya lumayan dapat charger. Ini dia untuk bentukan chargernya kayak gini, bisa teman-teman lihat. Di situ ada stiker yang tulisan Chinese atau Jepang sih ya, kurang kelihatan jelas juga. Nah ini bagian sampingnya, di situ ada segel GP220804 juga. Oke bro, gokil, ini chargernya pun masih original ya bro, gokil sekali. Ini dia Toshiba untuk chargernya. Spesifikasinya 19 volt 3,45 ampere ya, 43 ampere aja, 3 ampere setengahan itu dulu bro. Kelihatan sama teman-teman itu untuk spesifikasi si chargernya ya bro. Oke, seperti inilah untuk bentukan si charger Toshiba ini. Jadi itu saja dulu video kali ini. Thank you for watching ya bro. Pokoknya silahkan subscribe aja ya. Yo.